menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Ini terkait dengan apa pembelajaran ataupun terkait dengan isi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Monggo. Nggih, monggo. Saya punya pendapat dari video tadi itu atau apa? Ini punya visi, dia mau menaklukkan gunung es. Visinya begitu, dia ingin berada di puncak gunung es tadi itu. Tapi dengan misi mencari atau menggapai gunung es tadi itu, dia sudah juga mempersiapkan peralatannya seperti apa tadi, palu dan sebagainya. Walaupun tantangannya besar, orang jatuh, dia tetap berusaha visinya itu bisa mencapai gunung es tadi. Jadi inti dari video tadi kalau saya cermati, visi siswa, misalkan kalau kita ibarat dengan siswa, visinya harus tinggi mungkin mencapai diinginkan. Dengan visinya menuju ke arah sana diperlukan persiapan yang matang, baik itu dari sarana peralatan, maka dibutuhkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Termasuk mungkin sekolah sebagai intinya memfasilitasi bagaimana band nanti bisa mencapai kepentingan. Begitu Pak, tanggapan saya. Terima kasih walaupun tidak sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang semangat. Ya, nah, begitu ya, boleh ya. Ketika kita melihat sebuah video, kita kan boleh mendefinisikan seperti apa
Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Petruk betul. Jadi visi itu ketika kita visi itu kan impian ya. Kita punya mimpi apa gitu ya. Nah itu. Coba satu lagi. Nanti habis itu kita lanjutkan. Satu lagi, biasanya kan persepsinya atau pandangannya itu berbeda ketika kita melihat sesuatu. Silakan Bapak Ibu. Coba satu lagi. Pak Aris, Pak Aris. Terima kasih Pak. Setelah melihat video tadi bahwa sudah dikatakan tadi adalah punya visi yang tinggi atau visi yang akan dicapai. Tentunya kalau visi itu adalah visi yang akan dicapai adalah visi yang tertinggi. Dalam hal ini kalau dikorelasikan dengan pembelajaran, kita harus mempunyai mimpi yang tinggi, terutama semuanya tertuju pada siswa. Nah, kalau di analogikan tadi dari video yang tadi kita itu bahwa untuk mencapai visi itu kita tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu usaha yang keras tadi, dengan jatuh bangkit lagi itu intinya kita tidak mudah menyerah, dengan keadaan. Terutama kalau dikorelasikan dengan pendidikan, apabila mungkin kita punya kendala terhadap siswanya, mungkin siswa karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kalau yaitu heterogen, ada yang diajar satu kali bisa menangkap, ada yang malah tidur, ada yang tidak tahu apa-apa. Itu merupakan tantangan bagi kita, sehingga kita bagaimana tantangan itu bisa diatasi. Jadi tadi di video itu kita harus berusaha sekuat mungkin. Nah, kalau guru yaitu dengan meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Dan termasuk dengan CPP ini Pak Tunggono lagi berusaha mencapai puncak yang tertinggi atau puncak visi yang diidam-idamkan oleh seluruh guru, yaitu entry point-nya agar anak itu bisa diantarkan sesuai dengan cita-citanya. Itu kan poin yang tertinggi sebenarnya seperti itu. Kita mengantarkan anak didik sesuai dengan cita-citanya atau sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak harus sama. Jadi dokter semua, jadi insinyur semua tidak harus sama. Tetapi minimal menjadi apa yang mereka inginkan, yaitu sesuai dengan murid yang heterogen tadi. Jadi tugas guru adalah selalu meningkatkan kompetensi dengan berusaha untuk mencapai puncak tertinggi, yaitu mengantarkan muridnya ke sesuai dengan cita-citanya. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Semangat. Tadi walaupun pemikiran itu berbeda, tapi satu tujuan ya. Jadi ketika kita memandang siswa, kita juga tidak tahu satu sisi, dia seperti ini, tapi di sisi yang lain pasti dia punya sebuah kelebihan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik dari film tersebut itu banyak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendro dan Pak Aris. Namun pada intinya semua harus dimulai dari diri sendiri. Jika diri sendiri sudah tergerak, mau bergerak, niscaya dapat menggerakkan orang lain untuk berbuat hal yang positif. Kita tidak usah memerlukan orang-orang yang menyepelekan. Gandenglah mereka yang sefrekuensi dengan kita. Satu kawan yang solid jauh lebih berharga daripada kawan-kawan yang kontra. Jika kita sudah bergerak, niscaya bisa menggerakkan orang lain, walaupun tadinya bersifat kontra. Begitu itu. Nah, kemudian sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan pembiasaan yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan tetap memperhatikan kondisi murid dan situasi di sekolah. Oleh pendekatan inquiry apresiatif, saya merumuskan bahwa misi guru penggerak yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis,
serta berwawasan global. Ya, jadi ada mirip-miripnya aja. Nah, kemudian ini penjelasan tentang visi. Nah, beriman di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila, mengembangkan spiritualitas dan religiusitas yang mendalam serta penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bertakwa menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman, konsisten menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan kemudian berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada kualitas karakter yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Kemudian pendapat kritis menggambarkan profil pelajar Pancasila yaitu mengembangkan kemampuan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademis dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, berwawasan global menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berarti memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang dunia, mampu berinteraksi dengan berbagai budaya, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam konteks global. Kemudian prakarsa perubahan ini berfokus kepada visi yang berakhlak mulia. Jadi karena prakarsa perubahan itu kan banyak ya, jadi saya hanya mengambil salah satu contohnya, yaitu mewujudkan siswa yang cinta lingkungan dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita merumuskan kalimat perumpang ya. Jadi Bapak Ibu sudah menulis ini. Nah, jadi kalimat perumpang ini adalah mimpi kita ya. Mimpi kita ke depan, kita itu menginginkan murid-murid yang seperti apa ya. Jadi Bapak Ibu sudah menulis ya, tolong Mbak Ilin untuk dikumpulkan. Jadi kita itu akan melihat dari Bapak Ibu sebenarnya memiliki mimpi-mimpi seperti apa untuk gambaran murid di masa mendatang ya. Nah, dari situ nanti kita akan paparkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu saya bacakan aja ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang rajin dan berprestasi, kreatif dan bersemangat dalam belajar. Itu mimpi kita ya. Jadi murid-murid yang rajin dan berprestasi, kreatif. Kemudian memimpikan murid-murid yang mandiri. Kemudian memimpikan murid-murid yang cerdas dan berintegritas. Kemudian memimpikan murid yang memiliki akhlak dan etika yang baik. Kemudian memimpikan murid yang mandiri dan memahami kebutuhan belajarnya masing-masing. Kemudian memimpikan murid-murid yang mampu untuk dapat melanjutkan apa yang diimpikannya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah subjek utama dalam lingkungan pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Kemudian murid adalah aset sekolah dalam pembelajaran. Murid adalah agen perubahan masa depan. Murid adalah peserta didik yang siap
untuk dididik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah berbeda sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan bangsa, individu yang mampu mengubah dunia. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin dan kerja keras, nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian mengutamakan pembelajaran sesuai kebutuhannya, kedisiplinan dan integritas, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid sama ini, kemudian proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau pada murid, itu juga ada kesamaan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua yang terjadi harus dimulai dari diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan dari gurunya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan belajar akan meningkatkan kompetensi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar membutuhkan kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab. Kemudian bahwa pendidikan adalah kunci masa depan yang sukses. Kerja keras dan dedikasi akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian yang kelima, kita sebagai warga di sekolah yakin terus berusaha mencapai prestasi terbaik, kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian memberikan pelayanan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Kemudian memajukan pendidikan harus didukung oleh seluruh elemen pendidikan di sekolah. Kemudian menjadikan visi misi sekolah, mewujudkan visi misi sekolah. Kemudian mewujudkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid, memberikan pendidikan atau pembelajaran yang menyenangkan siswa. Kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang diberikan tidak harus yang monoton, setidaknya harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid. Untuk mewujudkan visi sekolah butuh integritas dari seluruh warga sekolah. Dengan semangat dari semua elemen di sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap anak memiliki karakteristiknya. Kemudian pendidikan yang baik membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, kerjasama dan saling menghargai adalah kunci kesuksesan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan, setelah saya bacakan kalimat penumpang yang sudah diisi oleh Bapak Ibu, jadi apa yang saya bacakan itu adalah sebuah mimpi Bapak Ibu semua, bahwa
murid-murid kita ke depan mau seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada visi sekolah di SMK Negeri Karangpucung, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang takwa, kompeten, dan berintegritas. Kemudian kita lihat isinya. Satu, menyiapkan sumber daya manusia yang takwa sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua, menyiapkan lulusan yang unggul sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mampu bersaing di era global. Oke. Sekarang kita diskusikan. Untuk yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa? Silakan Bapak Ibu. Ini visi sekolah terlebih dahulu, bahwa visi sekolah adalah terwujudnya sumber daya manusia yang takwa, kompeten, dan berintegritas. Luar biasa semua. Sudah Semua mengenal. sudah komplit semua ya, sudah sesuai dengan impian semua ya. Oke ya. Jadi untuk visi tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Masih relevan. Oke, masih relevan. Baik. Nah, sekarang kita ke misi. Apakah misi kita di SMK Negeri Karangpucung ini juga masih relevan? Atau perlu ada tambahan poin? Apakah masih aja? Menurut saya serahkan di Bapak Ibu. Apakah ini sudah dirasa cukup? Ya, menyiapkan sumber daya manusia yang takwa sesuai dengan kepentingannya masih relevan di Bapak Ibu ini. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai dengan kompetensinya, ini juga sesuai ya. Kemudian menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mampu bersaing di era global. Jadi ini poin ketiga. Poin ketiga ini nampaknya ini yang baru ya. Jadi di sini sudah ada perubahan sebelumnya. Monggo. Nah, di sini kita diskusi aja ketika memang Bapak Ibu menghendaki ada tambahan, ada penyesuaian, kami persilakan. Ya, tapi bila mana ini sudah dirasa cukup dan sudah mewakili mimpi daripada Bapak Ibu semua, monggo. Masukan saya beri masukan teman-teman yang diskusi. Kalau di visi ini kan semuanya menggunakan kata menyiapkan. Nah, berarti kan sama. Maksud saya itu kan tidak harus sama. Tidak harus sama menyiapkan. Jadi tidak harus sama menyiapkan. Bisa menggunakan kata kerja yang lain. Mewujudkan. Kalau beda visi itu kalau wujudkan visi. Menyiapkan, melaksanakan, ya, itu masuk kata divisi. Ya, menyiapkan, melaksanakan, yang kata kerja, menghasilkan, ya bisa. Harus ada wujudkan. Kalau menghasilkan lebih cenderung ke sama dengan wujudkan. Ya. Tapi ini yang kata kerja teknis ya, gitu. Maksud saya itu ya, bisa menyiapkan kita boleh hanya cuma jangan menyiapkan semua gitu. Boleh segera bisa disesuaikan misinya. Pertama mutasi kata penggunaan. Oke, monggo Bapak Ibu. Ini ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kebetulan di sini misi di
desa Karangkunjung ini kalimatnya semuanya itu sama ya. Di awalnya itu kata menyiapkan. Maka Bapak Ibu kita cermati dulu untuk yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang takwa sesuai dengan agama yang dianutnya. Apakah kata menyiapkan itu sudah pas atau ada perubahan? Menyiapkan sumber daya. Kalau saya cenderung ke agama itu Pak. Kalau kita kan biasanya pemahaman kita agama dan kepercayaan yang dianut. Ya, itu jadi kepercayaan atau agama. Saya gitu. Ya, kalimat awalnya apa ya? Kalimat awalnya dulu. Kalimat awalnya itu fokusnya kata kerjanya ini. Yang kedua barangkali bisa diganti mencetak lulusan yang dulu. Dicetak ya. Oh, yang kedua, Yang kedua ya. cetak ya. Saya balik. Monggo. Mencetak bisa ya, mencetak lulusan yang unggul sesuai dengan kompetensinya ya. Sesuai ya itu ya. Bisa dicetak. Jadi yang poin satu Mas Ejek ya, dengan kata kerja menyiapkan ya. Terus untuk yang ketiga ini mau diganti apa? Kata menyiapkan. Teman saya ini kita masuk agama bukan beda sendiri. Ada atas itu, yang benar itu agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sebetulnya kan percaya itu tidak masuk agama. Tapi di bahasa agama ya itu sudah implisit di situ ada kepercayaan. Ada hubungan kepercayaan Implisit. Jadi tidak perlu menyebutkan agama dan kepercayaan tidak perlu. Oke, sudah berarti di sini nanti kita tulis. Bapak Ibu, yang ketiga, apakah kata menyiapkan sudah cocok? menyiapkan, mengantarkan, Mengantarkan, Terus lagi dalam satu kalimat itu kalau bisa hanya satu tujuan, satu misi, sangat betul. Kalau ini kan betul yang paling dan gitu. ada dan Di jadi ada lagi ya. dan kalau dalam aku berarti kan itu juga tujuan ya. Itu yang gampang. sampai tempat sama Profil kelasnya ada gitu udah cukup. Titik ya. Oke, dari Pancasila ya. Pancasila terus kemudian nanti yang keempat mampu bersaing. Jadi apa ada lagi apa lagi lagi kalau mau empat ya. Oke. Atau diubah dari bahasanya juga bisa, tidak harus dihapus bahasa diubah yang mampu dan itu tadi yang Oh, oke. Bahasa ini malah sudah agak menambahkan ya yang mampu. Oke, oke Pak. Itu kan yang juga untuk yang bersaing dalam global ya, atau berada Pancasila itu salah satunya pendidikan global ya. Jadi sudah masuk, Jadi sudah masuk ya. Ya, Cukup. sudah masuk. Berarti bahasa mampu bersaing dalam gambar itu karena sudah masuk di profil bahasa Pancasila. Ya. Jadi ya, tidak harus ya. Tiga cukup. Tiga ya. Untuk kata kerjanya masih ajak ini, berarti menyiapkan detik menjadi lulusan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ya makanya ini maksudnya harus mencetak. tadi kan sudah mencetak yang kedua membangun itu fisik Pak. Kalau
Instruksi. Menuntun. Nah, menuntun. Menuntun yang Menanamkan titik masa menjadi bukan kayaknya belum pilih lah menanamkan menerapkan gimana? Menerapkan titik Jadi ya. gawe peserta didik yang begini apa ya? Gawe peserta didik yang berbeda. jangan cetak. Kalau menghasilkan berarti kan visi. Iya. Visi. Masih kami bahasa Indonesia memproduksi. Penyediaan. Harus lulus nih, sekarang lulusan. Menyediakan Kurang pas ya, Pak? Tetap kurang Ya tetap kata sebelumnya menghasilkan. menghasilkan. menghasilkan ya. boleh. Boleh menghasilkan. Ya memang boleh. Itu hasil dari produknya kan itu. Peserta didik yang itu. Berbicara dari produk. Berarti langsung menghasilkan lulusan. Menghasilkan ya. Ini kata peserta didik menjadinya harus menghasilkan lulusan. Iya betul. Hasilnya. Terus yang pertama itu sumber daya manusia itu siapa yang masuk SDM di situ? Apakah peserta didik atau peserta didik dan gurunya atau semua stakeholder warga sekolah? Apa sumber daya manusia? Karena divisinya kita paling sumber daya manusia ya, bukan peserta didik ya divisinya. Ada sumber daya manusia. Jadi kita objeknya ya. Objeknya itu ada SDM, lulusan, siapa tiga, peserta didik. Tapi di sini kok isi guru ya? Begitu bukan? Berarti khusus guru ini Pak? Sekolah. Oh, ini Masih Pak. sekolah. Koreksi Pak. Bukan isi guru Pak, isi sekolah Pak. Di sekolah ya. Ya. Dan isinya Pak Bimo, isinya Dr. Bukan. Jadi kalau kita cermati nomor 2 dan nomor 3 bisa digabung, bisa digabung. Ya, kan sama lulusan. Sama. Oh iya ya, sama ya. Sudah kita di situ punya. Nomor 3 itu bisa digabung. Kalau malah dibalik Pak, Ya. profil pelajar pantasnya di nomor 2, di nomor 3-nya lulusan. Jadi profil pelajar pantasnya itu nanti kan berproses di tengah tahun belajarnya. Itu yang terakhir itu kan lulusan, endingnya itu kan lulusan. Report lulusan. Jadi itu nggak saatnya, nggak seperti lulusan Pak ya. Menyiapkan setelah ini. Ini tadi apa? Penyiapan, tapi Tetap penyiapan, Tapi sila. tidak menyinggung lulusan Pak. Lulusannya menyiapkan peserta didik Yang Yang sesuai sesuai dengan kita yang memberikan tetap fokusnya Nah itu yang bebannya dihapus. Nah itu di bawah itu 3 maksamu bisa Nah, itu bahwa tadi cetak lulusan yang unggul sesuai dengan prosesnya. dan beberapa tujuan. Ya itu lain Pak. mencetak lulusan yang unggul sesuai dengan potensinya. dan berdaya tinggi global. Tujuan tujuannya kan dua tujuan. Kalau tadi misi itu kan ada visinya kan ada identitas. Jadi berintegritas itu maksudnya apa? Visi itu mana visinya? Sebenarnya cuma itu global. Identitasnya mungkin udah masuk ke nomor 1 Pak, takwa. Takwa ya, tapi takwa ada di dalam 3. Nah, identitas ini coba lihat misi. Identitas macam takwa sesuai dengan Dua. Oke. Dua juga bisa. Dua masuk ya. Terus untuk belajar manusia ya integritas. Kompetensinya, kompetensi tadi sudah. Definisi integritas apa Pak? Integritas Landasan apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang dilakukan. ya, Antara kata dan perbuatan Antara salah. perbuatan seirama
Ini Bapak Ibu, berarti ini tetap tiga poinnya Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang takwa sesuai agama yang dianutnya, menyiapkan pendidik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, mencetak lulusan yang unggul sesuai dengan kompetensinya. Begitu Maka sumber daya manusia di mana itu? Yang mana? Misalnya berarti nggak konsisten. Ada SDM di bawah kedua peserta didik. Oh, Fokusnya mau ke peserta didik atau ke sumber daya manusia itu maksudnya? Ya kalau sumber daya manusia ini kan berarti bukan hanya produktifnya, tapi semua, termasuk gurunya pada sekolah. Jadi semua Masuk semua ya. Jadi masuk dulu. Ya, dulu juga termasuk. Oke. Sepakat Ya. Poin intinya kayak gitu. Terus kemudian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Kira-kira apa? Ini hanya apa? Hanya membantu saja menjawab. Kira-kira kalau murid itu sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan. Jadi dari visi ini menyiapkan sumber daya manusia yang takwa sesuai dengan agama yang dianutnya, menyiapkan pendidik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, mencetak lulusan yang unggul yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, dari misi tersebut, kira-kira sikap warga sekolah dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua itu melakukan sikap yang seperti apa? Nah, murid di sini menaati peraturan, berperilaku jujur, rajin belajar. Mungkin ada tambahan ataupun ada tambahan atau sudah sepakat? Pribadi Pak, ini gue ini bagi Pak. Wajib belajar dulu Pak. Ya, rajin yang murid yang pertama murid kan ya. Jadi rajin belajar dulu, lalu tetapi peraturan dulu. Ini peraturan dulu Pak. Monggo kita diskusikan. Kalau menaati peraturan sama rajin belajar itu yang didulukan mana? Apa itu? Peraturan Dulu ya, Oke, peraturan dulu. Oke. Baik, apa ini dulu kan? Berarti rajin dulu baru. Belajar dulu ya. Memang fokusnya belajar. Kemudian untuk guru memberi contoh yang baik, terus pembelajaran berpihak kepada murid. Mungkin ada tambahan lagi atau yang lain. Cukup ya? Ya, kemudian ini terakhir ya, prakarsa perubahan di sekolah. Jadi di sini ada pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk
mencapai visi sekolah. Oh, Bapak Ibu berpendapat, jadi inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah. Jadi visi sekolah itu adalah terwujudnya sumber daya manusia yang takwa, kompeten, dan berintegritas. Nah, ini kira-kira perubahan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga sekolah untuk mencapai visi sekolah? Di antaranya Perubahan mindset, mindset. harus itu paradigma mindset dan paradigma. Dan paradigma. Warga sekolah jadi tidak hanya guru, para semua, termasuk siswa seluruh komite sekolah juga. Warga sekolah Sudah termasuk ya masuk sekolah ya? Masuk. Apalagi ya kira-kira ini? Berkolaborasi Ya, dengan kolaborasi antar sesama ya. satu lagi mungkin, Bagi satu lagi Bapak Ibu. Mungkin. Cukup dua. itu sudah Sudah bagus saja. ya. Oke. Sudah. Kemudian ini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan orang tua, guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi dalam pelaksanaan program. Oke. Maksudnya prakarsa perubahan itu apa ya? Yang Dalam prakarsa prakarsa perubahan itu maksudnya ya inisiatif atau perwujudan yang akan dilakukan oleh warga sekolah agar mencapai visi. Jadi intinya kita melihat kondisi sekarang, misi yang ada dengan kondisi sekarang kan perlu perubahan untuk mencapai visi itu. Maksudnya visi yang kita capai atau misi yang kita belum tercapai dengan kondisi sekarang mas. Dan berarti ada maksudnya apa saja? Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, itu saling mendukung. Saling mendukung. Ya, saling diskusi, saling mendukung. Terus apa? Diskusi boleh mendukung diskusi untuk pencapaian misi visi. Saling mendukung. Ya, saling diskusi. Nah, berdiskusi untuk mencapai visi dan misi sekolah.
apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakasa Perubahan ini? Bagaimana rancangan global saja lah, kita misalnya dari pertanyaan satu dan kedua, intinya di ketiga ini bagaimana realisasinya. Jadi kita kan tadi yang pertama itu kan ada kolaborasi, kemudian pertanyaan kedua ini saling mendukung, dan yang ketiga di sini bentuknya seperti apa gitu ya. Musyawarah pertemuan rutin Ya, musyawarah atau pertemuan rutin antar ya berarti antara sekolah bukan antara ya. ya. Berarti semua bukan semua kalau semua kan Dengan orang tua berarti ya dengan ini kan ada orang tua ya. Ya warga sekolah dengan orang tua. Berarti warga sekolah bisa memilih sekolah warga sekolah dengan orang tua. Pertanyaan kedua itu satu lagi mungkin kalau sosialisasi itu kan di awal ya. di awal Ya. termasuk di sosialisasi Sebelum musyawarah. sosialisasi dulu Iya, pasti ada. sosialisasi Ya, isi dan isi pada warga sekolah dan orang tua. Musyawarah sebenarnya ada lagi tidak? ada lagi nggak yang ketiga? Pak cukup? Itu hanya kegiatan kan tidak cukup itu. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai ya, sudah selesai. Bahwa diskusi kita 5 kesimpulan Prakasa Perubahan yang untuk saya ini mewujudkan siswa yang sudah lingkungan dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Ini ya, kalau ini visi saya ya, visi saya bukan visi sekolah tadi bukan. Jadi kesimpulan dari visi sekolah tadi sudah disepakati ya, bahwa untuk visi tidak ada perubahan, kemudian untuk misinya tadi sudah ada perubahan dan sudah diselaraskan, mulai dari kata kerjanya yang tadinya ada semuanya sama, menyiapkan sudah ada perubahan dengan kata kerja mencetak. Begitu ya Bapak Ibu, diskusi tentang visi sekolah, kiranya itu
saya hormati, demikian diskusi tentang visi sekolah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sebagai warga sekolah dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi terkait dengan keimanan, kemudian akhlak dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sebagai guru di SMK Negeri Karangpucung akan mampu meraih visi yang sudah disepakati dan mampu mewujudkan misi-misi yang sudah kita sepakati pula. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.